Pilpres 2 tahun lagi, katanya milih sapa kon? Aku gak melok ya aku. Emoh aku. Aku dipilih Novia Kolopaking wis ngelundas gua tanya. Kok pilih meneh dipilihno, engko sing nyoblos awakmu, engko sing nentokno suarane oleh piro sapa awakmu ta duduk. Sing nentokno menang kalah sapa? Awakmu melok nentok gak? Dadi kon gak melok apa-apa, dadi kon milih sapa wae tetep gurung mesti menang. Apa meneh kon gak milih dhewe. Ngono ya. Jadi mungkin saya tidak menghalangi Pilpres, tapi ojo terus-terusan goblok ngono ya. Wong mek mbelain duit 50.000 lho rek, gitu. Koyok gak iso nyambut gawe ya. Sing mandiri ya rek ya. Bersikap ya. Nek ancane kudu nyobloso bismillahirrahmanirrahim, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin terus ngono ya. Muga-muga kualat nek mengkhianati awakmu ngono ya. Ngono ya. Al-Fatihah. Syukur selama ngenteni di TPS awakmu Al-Fatihah sing akeh. Terus begitu kate nyoblos bismillah wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Jelas lat kualat ngono ya. Ngono ya. Nek sampai macam-macam ngono ya. Nah, teman sekalian, saya tidak akan memberontak ke Indonesia. Saya tidak akan gak tak apa-apa no. Aku ngeritik ya gak. Aku mek taren nang awakmu to. Aku gak ngeritik, aku gak tidak punya niat dandani ya gak. Wong didandani ya gak gelem, dikandani ya muring-muring ya. Dikritik ya ngamuk. Ngomongin jasa palsu malah ditangkep dan seterusnya. Jadi kan aku gak melok apa-apa. Cuman aku duwe pendapat dhewe mengenai Nusantara, mengenai Indonesia. Mulane aku sumpah dhewe, proklamasi dhewe tanpa mengganggu Indonesia ya. Aku gak ganggu rek, cok kuatir. Aku gak ndolek bojo. Di kampungmu aku duwe bojo, aku gak ndolek mangan, kau gak njaluk awak. Pokoke aku ngadeg dhewe karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi. Nek iso karo awakmu kabeh hidup dengan akhlakul karimah, idah iman tawakal yang jelas kepada Allah ngono ya. Muga-muga Allah sing milihno engko tahun 2024. Utawa mbuh engko milih Allah milih presidenmu iku liwat pemilu tak gak roh ya. Nek Allah sing milih kira-kira kudu liwat pemilu tak gak. Lak sakarep-karepe Allah ya. Liwat udan deres ya iso, liwat tsunami ya iso, liwat banjir ya iso. Akan ada bencana-bencana yang mungkin akan proses ke situ ya iso lak ngono. Ngono ya. Dadi Allah ayat apa ali? Apa ayat ya awakmu? Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu kulillahumma malikal mulki tutil mulka. Imam, tolong dikai Zaki dikai mikrofon. Apal iki Pak, toparek iki Pak. Tak dongakno minimum dadi bupati kon meneh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki ya. Di Qiraano ya apik. Mojokerto adalah kota qiraah nasional. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Sopo tepuk tangan Mojokerto rek. Aku gak gumun nek Mojokerto pusat kori nasional, Jombang. Yang Jombang karo Mojokerto ku padha ae. Pokoke arek wong Jombang wong Mojokerto ya wong Jombang ngono lho ya. Ngono ya. Gampange tak wong aku saiki malah ngene rek. Aja meneh Jombang Mojokerto, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Awakmu wis tau maca surat Mas Islami, tolong Ali Imran 213. Mana Islami?
Ya, karena. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Oke, sik. Al-Baqarah 213 sik. Mas Helmi mungkin. Iki aku pengen jelasno sesuatu cek awakmu roh salah iki biyen ya apa meneh-meneh kudu ya apa oleh ndandani ya apa ngono ya. Perkara Indonesia salah gak melok-melok. Aku gak dipilih sapa-sapa, aku gak nyalon, aku gak lapo-lapo lah. Tapi pokoknya nek aku ngono iku nek karo awakmu kudu tak kandhani ngono ya. Monggo Mas Helmi. Al-Baqarah. Nggih, Al-Baqarah ayat 213 nggih. Kana nasu ummatan wahidah fab'asallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi mahtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah baghyan bainahum fahatallahu alladhina amanu limahtalafu fihi minal haqqi bi'idznih wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Sik. Aku takon sik nang arek-arek kabeh ya. Iki sing ngarang ayate sapa rek? Kon kerasan tak gak ngrungokno ayate Allah. Menusel tak gak? Tak seneng. Nek kon seneng Allah seneng nang awakmu, digampangno rezekimu ngono ya. Dadi nek ana ayat Allah fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Dadi efeknya kalau kamu mendengarkan dan menyukai ayat Allah dibaca itu kamu akan dirahmati Allah. Rahmati macam-macam oleh bojo meneh, bojomu meteng, penggaweanmu tambah ngono ya, gajimu munggah gitu ya, sak piturute ya, gitu ya. Dodolanmu payu apa meneh rek. Macam-macam lah Allah menyayangimu itu. Jadi aku balik sik nang kulillahumma malikal mulki Mas Helmi. Artinya kulil yang diwaca Zaki tadi. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakanlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad disuruh mengatakan, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sungguh Engkau itu Maha saya Kuasa. beda tafsir itu Mas Helmi. Itu biyadikal khair itu terusnya dari ayat sebelumnya. Itu bukan berdiri sendiri. Jadi Allah sing ngekei kekuasaan, sing nglungguhno kursi, Allah sing njabut kursi teko sapa wae, Allah sing ngangkat, Allah sing nyidek ngono ya. Dengan tangannya yang baik. Jadi gak berdiri sendiri, itu semua dilakukan Allah dengan tangan yang baik, dengan tangan Allah yang biyadikal khair. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Amin. Garis itu ya Rek ya. Jadi tadi yang ayat yang pertama yang menerus, kalau Anda pantas dibela oleh Allah, maka Allah sing nentokno sapa pemimpinmu sing apik gawe awakmu lak ngono sih. Itu pertama. Yang kedua, karena nasu Mas Helmi. Karena nasu ummatan wahidah. Artinya manusia itu satu umat. sik.
Manusia itu satu umat. Iki ayat tuh ya. Gusti Allah sing ngomong ya, dudu ndasmu ya. Gusti Allah sing ngomong, percaya tak gak karo Allah? Allah mengatakan umat manusia itu umat yang satu. Saiki umat piro di dunia iki? Ono umat apa? Umat Islam, umat Kristen, umat Buddha, umat Hindu, umat PKB, umat Gerindra, umat NU, umat Muhammadiyah ya ta? Ono. Lho, wong Gusti Allah ngomong manusia kabeh menungso. Kabeh menungso. Nek wong Buddha Gautama ngono to, bener ta gak iku? Bener ta gak? Pinter ta goblok? Cocok ta gak iku? Nabi Muhammad itu nabine wong Islam, nabine kabeh wong. Nabi Muhammad itu nabi untuk semua umat manusia, bahkan lebih dari itu, untuk semua makhluk. Jin, nabine ya Kanjeng Nabi. Makhluk-makhluk dari angkasa luar, UFO gitu. IT itu nabine Kanjeng Nabi kabeh, Nabi Muhammad kabeh. Ketika Uwais Al-Qarni meninggal, iku sing layat, sing takziah iku wong planet-planet teko kabeh, sing wong Yaman di sekitare gak ro iki sapa iki sakmono kae teko nang pemakaman Uwais Al-Qarni sing dicintai Rasulullah itu ya. Dan mereka juga makhluk yang aneh yang tidak seperti manusia. Jadi Kanjeng Nabi itu diitibai oleh semua jin, manusia dan semua makhluk yang lain gitu ya. Maka Allah berselawat kepada dia, menghormati dia, sholat kepada dia, malaikat ya sholat kepada dia. Selawat itu adalah sholat. Jadi Allah sholat kepada Nabi. Nyun sewu Pak. Malaikat sholat nang Nabi. Muring-muring tak gak kontak omongin ngono. Gak me awakmu sholat nang Allah. Allah ya sholat nang awakmu. Allah cuman kon mencintai anakmu karo kon mencintai bojomu bentuk ECJ gitu. Nek mencintai anakmu adalah perwujudan kasih sayang. Nek mencintai ibumu perwujudan pengabdian. Nah Allah, kita sholat kepada Allah itu adalah wujud pengabdian. Kalau Allah sholat kepada manusia dan Muhammad itu adalah wujud atau aplikasi kasih sayang, rahmat dan barokah kan gitu ya. Jadi sholat itu jamak dari sholat. Jadi yusholluna ala nabi itu artinya sholat kepada Nabi. Memang Allah itu sholat kepada Nabi, cuman gak terus jungkar-jungkir kayak Nabi nang Gusti Allah ngono ya, ngerti ya. Karena bedanya begitu, awakmu karo wedhus mulak cinta. Karo bojomu cinta, tapi perlakuanmu karo wedhus karo bojomu padha ta gak? Padha. Beda to, tapi kan padha-padha cinta to. Kamu sama rumahmu cinta to. Karo cagak ya cinta to, cagak sing nggih omah perumahanmu lho. Tapi mosok kon cinta karo cagak padha karo cinta karo kok wambu kok. Lak gak sih. Jadi fahamilah inti dan aplikasinya gitu ya. Substansinya apa, aplikasinya apa. Tapi itu sama-sama cinta, sama-sama sholat. Jadi, sholat itu adalah dalam rangka sholat itu jamak dari sholat. Jadi kita melakukan sholat itu artinya kita melakukan sholat kepada Kanjeng Nabi. Ngono ya. Oke. Terus tak terus iki mang apa? Jadi manusia itu umat yang satu. Lah kok kon gawe macam-macam. Mulane mak iya gak wani rek, dadi ormas moh. Aja sampe dadi ormas kok musuhan saingan karo liyane gak gelem. Aku gak gelem saingan karo sapa-sapa soalnya aku sakno, kok mesti aku menang soalnya. Ngono rek. Ya aku gak gelem saingan. Pokoke kabeh tak gendong, kabeh tak rangkul. Soalnya malaikatku Israfil itu sing gendong alam semesta. Sayapnya yang paling lebar, paling dahsyat gitu ya. Jibril soal itu kalah. Jibril itu yang bagian transformasi dan aplikasi-aplikasi hidayah dan sementara kalau Israfil itu yang bagian njunjung, nyonggo aras gitu ya. Nah malaikatku kadhe aku karo awakmu tak songgo kon niku. Dan gak dek bayar. Aku mikul awakmu gak bayar aku gitu ya. Dan aku mau kok bayari. Masalahnya apa lah, duitmu piro sing bayari aku ngono lho. Dapurmu kok ya. Gak aku gak njaluk apa-apa nang awakmu. Pokoknya yang penting awakmu, aku ini gak untuk kamu hormati, saya kesini supaya kamu menghormati Allah dan Rasulullah. Ngono ya Rek ya, prinsipnya ya. Nek kon ngambung tanganku, aku gak gelem ngarani sing kok ambungku tanganku. Aku selalu mengatakan iku sing kok ambungku tangane Kanjeng Nabi. Ngono di tanganku ambu Rek ya. Engko kon apik, engko
kon gebres-gebres ya. Jadi kalau Anda memeluk saya, mencium tangan saya, itu saya selalu bilang sama Allah, ya Allah, yang dia cium tangannya sebenarnya adalah tangan Rasulullah, dan yang dia abdi dan dia cinta sebenarnya adalah engkau ya Allah. Ngono ya. Ngono rek niatku rek. Wallahi aku ngono iku. Dadi aku gak percaya nang awakku. Aku percaya nang Allah karo kanjeng gak nang awakku. Nek aku apa sih ya? Wong aku wis tuwek, wis groyok-groyok, wis nek ngaji wis geter-geter ngono ya, wis gak sampe tepak ngono ya. Oke, jadi sekali lagi, jadi aku takon, awakmu ngerti kata rasisme? Sampun. Kata rasisme ngerti ya, tak jelasno sik. Rasisme itu adalah beda-bedakno suku, beda-bedakno bangsa lak ngono sih. Ngono ya. Aku saiki takon, lak ngono sih. Woi kok Cina, woi kok Jawa, kok Madura ngono ya. Jadi pertimbangan suku dijadikan landasan untuk berbuat sesuatu gitu ya. Aku takon nasionalisme itu rasisme atau duduk. Nasionalisme itu adalah misalnya nek awakmu nasionalis Indonesia, nek ono wong Malaysia di Krian gitu ya. Ketabrak motor, takoni sik sampean wong ndi? Malaysia. Oh, jar-jarno gak ditulung ngono ya. Itu namanya rasisme. Biyen niku arek-arek nek nguyang niku nggawa apa jenenge nek nguyang ro ya. Nguyang ku sing kulaan pari nganggo bagon digonceng sepeda. Engko nek tiba gak ditolong. Sik rek jarno iku Golkar iku aja ditolong. Lho gak aku P3 ditolong. Ngono. Ngono takon urip. Kono ana arek kecelakaan. Syafi'i, Maliki, Jokowi, sak piturute ya. Ya jangan bikin golongan-golongan. Golongan-golongan itu perbedaan adalah rahmat, itu artinya kita punya pemikiran berbeda-beda, tidak ada masalah. Kon seneng arek wedok sing jendit, ya toh gak ono ribut dhewe, gak ono. Tertib, gembira, bahagia bareng-bareng sampai jam piro sak karepmu ngono ya. Dan itu terbukti dimanapun kita bermainnya selalu gembira, selalu bahagia, dan tidak ada masalah nang wedok campur, Pak. Wong iki duduk wedok deh. Nek wedok pas ndek omah, Pak. Pas ndek omah karo bojone iku wedok deh. Nek ndek kene mosok ngono deh. Kene ya wong, umat manusia gitu ya. Dan Allah mengatakan makanan nasu ummatan wahidatan. Manusia itu semua satu, dan Rasulullah itu pemimpinnya. Jadi Rasul itu bukan pemimpin Islam, Rasul itu pemimpin semua umat manusia. Itu diling-ling ya. Tak tercapai meskipun keadaan sekarang tidak karu-karuan, tahun depan kita mengalami krisis keuangan, krisis pangan, krisis macam-macam ya. Tapi saya tidak peduli. Wong cilik insya Allah tetap diingu karo Gusti Allah rezekine ngono ya. Kecuali nek dhuwit mau akeh nemen kok rugi. Nek saiki ketoke ya padha karo aku, padha-padha gak tapek duwe dhuwit, jadi ya mungkin kena efek dari krisis yang bermacam-macam, tapi saya kira wong cilik kelas menengah ke bawah itu saya kira tidak akan terlalu terdampak krisis yang akan kita alami bersama-sama. Oleh karena itu saya tetap bertekad ke depan bahwa tercapai itu tidak terserah Allah, karena kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Jadi Allah sing ndadekno nek aku gak iso ndadekno apa. Pokoke aku iso niku nganut, aku bercita-cita dan aku mengusahakan tiap hari aku keliling nang ndi untuk mempersatukan umat manusia, tidak hanya mempersatukan umat Islam. Nek aku mempersatukan umat Islam kok musuhan karo Kristen. Langun sih, saya mempersatukan semua umat manusia. Upama kon jene tetap persatukan kok. Upama lho. Jin niku ya kancamu rek, ngawur rek kon iki ya. Kancamu aja kok lebok-lebokno botol. Aina matakunu ya'ti bikumullah. Ngono kok dilebokno botol terus. Dobol arek-arek iki. Akhire jine lapor nang aku, Cak, kok ngono sih menungso kelakuane wong Islam itu. Kok kula disiksa ten jero botol. Ya engko tak kandhane, engko tak gudone dhewe arek-arek ngono aku gitu. Jadi ngerti ya rek ya? Ngerti ya bahwa Ma'iyah itu bukan golongan, bukan ormas, bukan aliran Islam, bukan aliran Islam, bukan seperti Sunni atau Syiah, bukan seperti NU atau Muhammadiyah atau LDI atau MTA atau apapun, Hizbut Tahrir atau apa, tidak. Ma'iyah itu adalah mentaati Allah untuk mempersatukan semua makhluk-makhluknya, makhluk manusia. Bahkan di Ma'iyah iblis saja kebenciannya terbatas.
Kita ada bencinya mangkel-mangkel ya ono. Tapi kan sing gawe iblis sapa? Sapa sing ngomong iblis musuhe Gusti Allah? Wani karo Gusti Allah. Wani ta iblis karo Gusti Allah. Musuhan gak wani. Sapa gak wani musuhan karo. Jadi tidak mungkin iblis itu memusuhi Allah. Gak wani ngawur ae. Iblis itu diciptakan cek awakmu iso ngilo. Cek awakmu iso latihan iman, latihan akidah, latihan istiqomah ngono. Dengan ada sparring partner iblis setan, maka kamu menjadi teguh imanmu, teguh tauhidmu ngono ya. Ngono carane ndelok. Jadi saya ndak benci. Aku harus setan sakno. Nggodho aku ket biyen gak tahu berhasil ngono. Ket biyen aku digodho. Di Jakarta berhasil besar, Pak. Setan nggodho ngongkon korupsi 1 miliar padahal wis nyimpen 8,2 triliun gitu. Jadi setan untuk saiki hijrah dari Jakarta ke Jawa Timur. Akhirnya ngancani wong-wong di Medaeng, di Porong, sak piturute ngono ya, Rek ya. Ngono ya. Nah, anak maknya itu memproporsikan posisi itu dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang marilah kita syahadat kepada Allah bahwa ya Allah kami taat kepadamu. Wa kana nasu ummatan wahidan, kami taati. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu, kami taati. Ngono ya. Oleh karena itu saya minta sekarang Mas Gusmus dari Gusmus dari Lampung sama Mas Lutfi sama rombongan untuk maju ke depan. Nyuwun sewu kita mundur 1 langkah mungkin. Mesti ono sing mangkel karo jin memang ya. Mulane ojo mangkel takon ya. Jadi ini akan dibacakan proklamasi Nusantara. Bukan bikin negara. Ini nggak ngomong hardware, nggak ngomong jasadiah, nggak ngomong jasmaniah. Kita ngomong rohaniah, cara berpikir dan cara bersikap di batin kita. Gusmus, Mas Lutfi sama teman-teman dari kelompok wirid pesantrennya Gus Lutfi. Nanti begitu selesai, teman-teman sekalian, ketika Pak Lutfi mengatakan semua berdiri, kleng 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 dia begitu teman-teman berdiri langsung Indonesia Raya bareng-bareng. Indonesia sakar mau gak masalah. Presidennya meneh sapa gak masalah ya. Tapi aku ngene iki, anak-anakku ngene iki, sikape ngene iki, apik karo kabeh, bersatu karo kabeh. Insyaallah berkah kabeh ngono ya. Bener ya. Monggo Gusmus yang sewu. Mikrofonnya nganggo iki karo Mam, tolong Mam, mikrofon diatur sama Mas Helmi mikrofonnya. Ayo, Rek. Nabi Muhammad. Indonesia modern itu dijak sak donya untuk mateni Jawa. Sing oleh urip kuwi Yunani kuno, Cina kuno dan Mesir kuno, Jawa kuno dipateni gak oleh urip. Sampai wong Jawa dhewe gak percaya karo Jawa. Wong Jawa ilang Jawane. Gak mek ilang mek wong Jawa karo separuh tok. Wong Jawa ilang Jawane. Nah, sekarang kita bangkitkan kembali karena Islam itu Jawa itu sebelum Islam datang, Jawa sudah berijtihad menemukan filosofi dan dasar-dasar nilai kehidupan sedemikian rupa. Misalnya sadurunge ana walam yakullahu kufuwan ahad. Terus ada lagi laisa kamitsli syai'un di Quran. Wong Jawa wis nemokno tan kinaya ngapa, tan kena kintu golek dhewe. Kemudian Al-Qur'an menegaskan laisa kamitsli syai'un walam yakullahu kufuwan ahad. Di seluruh budaya yang lain, bangsa yang lain tidak ada yang pernah menemukan seperti orang Jawa. Jadi orang Jawa itu sudah menemukan Allah sejak awal, cuman administrasinya dilengkapi oleh Quran. Kalau Quran mungkin gak sampai roh persisnya. Tapi misalnya wong Jawa ngerti Joborolo, ternyata jenenge Jibril. Wong Jawa biyen wis ngerti Hosoropolo, ternyata Israfil. Wong Jawa wis ngerti Hojorolo, ternyata Israel. Wong Jawa ngerti Mokoholo, ternyata Mikail, gitu ya, dan seterusnya ya. Itu jadi Jawa itu kayak tumbuh rek. Wong Jawa ngerajut apa? Nganyam tumbuh,
wis dukur ngene iki tapi gurung jelas ono dewa, ono Bathara Guru, ono macam-macam itu kan tidak jelas secara administratif. Maka Islam datang untuk memperjelas. Nek iki malaikat, nek iki jin, nek iki menungso, nek iki dan seterusnya. Islam memperjelas. Jadi Islam itu tumbuhnya Jawa. Jadi Islam itu akan menjadi rahmatan lil alamin kalau gaduk karo tumbuh Jawa. Menurut ya. Jadi Anda semua itu wong Jawa, ojo muring-muring bagi wong ojo isin dadi wong Jawa. Aku wong Jombang tapi aku sinau Jawa temenan rek. Gitu ya. Jadi karena Jawa nek wis jodoh karo Islam, Islam wis jodoh karo Jawa, dia akan menggendong seluruh dunia. Jawa kalau berkuasa tidak akan Jawa yang gaduk Islam, gak akan ngidek wong, gak akan menjajah wong. Wong Jawa mesti senengane gendong karo mangku ya toh. Langsung gitu iku. Jadi itu prinsipnya. Maka sekarang itu kita optimis bahwa sejak Borobudur ditemukan dulu, itu mbah-mbah kita sudah menemukan bahwa Pulau Jawa adalah pusat kesejahteraan atau kemakmuran dunia. Orang Borobudur dulu kalau ziarah ke sana itu muter nengen rek, jenenge Paradaksina. Paradaksina itu kalau secara fisika itu merupakan kumparan yang menyerap energi dari jagat alam semesta dari Allah ke bumi. Dan itu adanya antenanya di Pulau Jawa di tengah-tengah yaitu di Candi Borobudur yang namanya Catra di atas Borobudur. Nanti kalau mengembalikan ke Allah muter ngiwo melalui tawaf di Mekah sana. Jadi dunia itu berlangsung dari Borobudur sampai ke Ka'bah. Kapan-kapan tak jelas norek. Tapi pokoknya kira-kira awakmu paling gak wis nek kon gak paham, kon gak lagi percaya wis itikat baik atuh njaluk awakmu wis muga-muga ya cak, muga-muga bener, muga-muga dijabahi ngono ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi wong kan niat elek blas Gus nggih. Gak ono niat aku gak njaluk apa-apa karo awakmu, gak njaluk apa, aku gak kepengin apa-apa. Gak njaluk duit, gak njaluk jabatan, gak njaluk apa-apa blas, gak njaluk penghormatan teko awakmu ya gak. Gitu loh. Jadi ini saya setulus-tulusnya sama Gusmus, sama Cak Lutfi, sama Mas Muhammad, setulus-tulusnya mencita-citakan mudah-mudahan Allah ngijabahi ya, ngono ya. Dan untuk itu marilah kita bersyukur atas perjumpaan malam hari ini karena ini tidak akan pernah terjadi di tempat yang manapun karena malam ini dengan sengaja kita bawa keris Kiai Sangkelat ini untuk menjadi landasan keyakinan kita bersama secara sejarah ya bahwa kita ini membangun 8 itu dari angka 1 dulu gak iso tutuk 9 nek kon gak sadar siji nih ngene ya. 1, 2, 3, 4 kait iso 8, 9 lah gitu. Nah, sekarang kita mempelajari sejarah sedemikian rupa dan ini pas di Mojokerto. Itu tidak saya sengaja. Jadi ini tadi siang kita ngurusi ini Gus. Itu juga saya tidak punya niat untuk gawe iki di Mojokerto gak ono. Tapi Allah yang meletakkan saya di sini. Mulane dungane Robbi Anzilni munjalan Allah sing ndele aku ndek kene, Allah sing ndele awakmu ndek kene. Di tempat yang tepat, di waktu yang tepat untuk proklamasi bersama-sama masa depan Nusantara. Soalnya sing tak pikir kami awakmu, anak-anakmu meneh-meneh adik-adikmu sing cilik-cilik iku meneh-meneh ya apa nek ngene iki terus ya. Nek jembret ngene iki terus ya apa anakmu ya. Jadi muga-muga Allah nyelametno bangsa Indonesia. Muga-muga Allah nyayangi wong Jawa kabeh, wong Nusantara kabeh ngono ya. Oke, sekarang kita bersyukur dengan Kiai Kanjeng. Tolong teman sekalian. Nyanyi bareng ya. Bersyukur kepada Allah ya. Gitu ya. Terus yang tadi Mbak Nia, Mbak Yuli ngerti lagune Ilahi anta maksudi gitu. Waridhoka matlubi gitu. Apal Nia? Karo ya? Iku lagune Nasdaria iku pian. Ilahi anta maksudi, ya Allah engkaulah yang aku maksud dalam perjalanan hidup ini engkau. Jadi aku menuju Allah kan gitu kan. Nah menuju Allah berarti kan gak nang dunya toh. Bukan, jadi kan ada ayatnya nih. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu selama ini terjemahan ngeten Pak Purwira ya. Di dalam apa yang Allah berikan ya. Kepadamu wabtaghi fima atakallahu di dalam urusan di mana Allah memberikan kepadamu akhirat, kamu jangan lupa selama ini terjemahannya ngeten Pak. Wala tansa nasibaka minad dunya diterjemahkan dan jangan lupa nasibmu di dunia.
menjadi statis. Bukan di dunia tapi dari dunia, nek dari kudu ke dari dunia ke. Jadi tetap ujungnya itu, dunungnya itu apa ya? Poe mubengnya itu akhirat. Jadi kita itu hidup untuk akhirat, hidup menuju akhirat. Selama di dunia kita menuju akhirat. Jadi bukan fit dunia tapi ilat dunia. Minat dunia ilal akhirat, cuman tidak dilengkapi kalimatnya aja. Dan Allah sangat efisien. Wala tansa nasibaka minad dunya. Bahkan ada terjemahan di Quran tertentu yang menerjemahkan jangan lupa rangsumu di dunia. Allah itu menjamin setiap makhluknya, melata, berdiri, terbang, semua dijamin rizkinya oleh Allah. Meskipun yang menentukan jenis rizkinya itu Allah. Ono sing dikai rezeki kekayaan materi, ono sing dikai rezeki ilmu, ono sing dikai rezeki kekuasaan, ono sing dikai rezeki dikai rezeki berkah. Jadi uripe ku gak suke tapi dadi terus lah. Didik tapi berkah ngono ya. Jadi macam-macam Allah ngasih rezeki. Kayak Mas Muhammad ini kan luar biasa ditekani mbah-mbah untuk dititipi keris dan seterusnya gitu ya. Itu rezeki yang luar biasa yang saya tidak dapat ya. Saya rezekinya sing basa marat Pak. Aku gak oleh rezeki duit sing akeh gak tahu gitu ya. Jadi aku karo arek padha mbambungi lah gitu ya. Tapi intinya itu betul beliau bahwa pokoknya bongkotan itu adalah kita itu hidup di dunia secara dinamis menuju akhirat. Jadi tujuannya itu akhirat. Jadi kita itu uripmu ndek dunya ojo ndolek dunya wong wis ndek dunya kok ndolek dunya. Kalau kita naik kereta api itu ya lewat terminal bukan tinggal di terminal. Karena kita punya tujuan yang lebih jauh kan itu. Nah, tujuan kita itu akhirat. Dan kita itu manusia akhirat, nyun sewu ya. Kita itu manusia surga. Nabi Adam mbah kita itu penghuni surga pertama, gitu ya. Kemudian beliau diuji melalui iblis itu, kemudian makan buah yang diambil dari bumi, namanya khuldi. Terus beliau makan khuldi sehingga efeknya kepada tubuhnya menjadi berbeda. Nek buah-buahan di surga Pak, itu tidak ada residu, tidak ada kotoran, tidak ada sisa, tidak ada tai, tidak ada kencing. Karena makanannya langsung menjadi nutrisi dan gizi di tubuhnya. Itu makanan di surga. Menurut suara kon gak ngising. Nah, Nabi Adam dikongkon mangan khuldi karo iblis, akhirnya dia kudu ngising, akhirnya kepaksa mudhun nang bumi di swarga kan WC, kan jumbleng gitu ya. Iku gak ono sumbere aku dhewe sing ngomong ngono iku. Nek kon gak trimo takon nang Gusti Allah dhewe. Ngono ya. Takon nang iblis karo Nabi Adam langsung. Tapi saya tahunya seperti itu karena nek di swarga ono jumbleng gawe apa kok angel-angel rono. Nek di swarga ngentat ngentut ae pengajian di kono ngentat ngentut wambu gawe apa nang swarga kan. Surga itu harum. Surga itu puncak keindahan hidup. Maka bidadari itu bukan perempuan, bidadari itu adalah pertemuan antara software kita dan receiver kita dengan puncak keindahan ciptaan Allah. Itu namanya bidadari, hurun ain. Jadi itu penglihatan dan rasanya manusia yang mencapai puncak untuk menikmati keindahan dari Allah. Duduk wedok nek itu dari wedok terus sing wong wedok oleh apa? Lesbian kabeh kok ya. Jadi bidadari itu bukan perempuan, bidadari itu adalah puncak keindahan yang kita selama di dunia melalui Islam dilatih untuk meningkatkan receiver, meningkatkan OS-nya atau kalau iPhone iOS-nya gitu ya. Meningkatkan softwarenya supaya kita bisa menikmati keindahan. Sebab keindahan itu tidak tergantung tingkat keindahannya, tapi tergantung receivernya. Jadi misalnya arek umur 5 tahun gak bisa menikmati keindahan yang bisa dinikmati arek umur 10 tahun. Arek remaja gurung bisa menikmati keindahan yang bisa dinikmati oleh orang dewasa. Orang dewasa juga belum tahu keindahan, belum bisa menikmati keindahan yang bisa dinikmati oleh orang tua. Wedhus iku kok kayak Quran ya gak nikmat. Kok kayak apa? Gado-gado ya gak nikmat. Ya. Sing iso menikmati gado-gado adalah manusia. Jadi hurun itu adalah pertemuan antara receivernya manusia secara rohaniah maupun mungkin jasadiah yang saya tidak tahu ya.
untuk menikmati puncak dari keindahan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi itu yang diajarkan Islam. Nah, Islam itu tidak untuk umat Islam. Jadi Nabi Muhammad sekali lagi bukan nabi umat Islam. Nabi Muhammad itu nabinya umat manusia. Dan Allah menyatakan tadi manusia itu adalah umat yang satu. Jadi salah nek kon ngarani wong di dunia dibagi Muhammad karo wong Islam, Yesus karo wong Kristen, Nabi Musa karo wong Yahudi, Buddha Gautama karo wong Buddha, salah. Nabi-nabi sebelum Muhammad itu nabi-nabi primordial, nabi-nabi untuk suku atau bangsa tertentu atau makhluk tertentu, tapi Nabi Muhammad itu untuk tidak hanya semua manusia. Dia tidak hanya nabi semua manusia, tapi nabi rahmatan lil alamin. Jadi yo jin, yo malaikat sendiri sholawat kepada Nabi karena bersyukur atas penciptaan Allah terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pemahaman kita selama ini nyuwun sewu agak keliru. Kita pikir umat Islam itu Nabi Muhammad itu Nabi wong Islam itu. Enggak. Nabi Muhammad itu di casting Allah, dikasih jabatan Allah menjadi nabinya semua makhluk. Tidak hanya semua manusia. Karena jin nabinya ya Nabi Muhammad, sembayangnya ngadep kiblat gitu kan. Dan seterusnya ya. Itu bisa dijelaskan sangat banyak di ma'iyah-ma'iyah berikutnya, tapi pokoknya intinya ngono iku. Jadi beliau tadi sangat luar biasa. Jadi saiki kita ilir-ilir sama beliau, tepuk tangan untuk beliau. Dan mudah-mudahan cita-cita beliau untuk memperluas perumahan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah dan mendapat dukungan yang memadai dari semua pihak termasuk pemerintah dan mungkin pihak-pihak lain yang terkait dengan pembangunan perumahan gitu ya. Nah, jane sik pelok rumiyin lajeng juga pejabat-pejabat. Tapi saya menggunakan Al-Qur'an Qul a'udzu birabbin itu kan ada 3. Itu metode mengubah sesuatu itu metode atau memanage sesuatu metodenya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Pertama, Allah mengajarkan kalau mau mengubah apa-apa itu nomor 1 dengan kesantunan dan pengayoman. Qul a'udzu birabbin nas, ngono ya. Jadi kalau proklamasi Nusantara tadi saya pakai Malikin Nas, maka yang saya lakukan adalah saya memprovokasi tokoh-tokoh di Jakarta, para stakeholder untuk mempengaruhi perubahan-perubahan kekuasaan, bahkan ikut mengatur pemilu besok siapa oligarki yang mana yang akan naik gitu ya. Kalau Megawati dipanggil Allah nanti Jokowi jangan sampai nyaplok PDIP misalnya gitu ya. Saya akan berbuat itu, tapi saya tidak melakukan itu. Kalau saya pakai ilahin nas yang ketiga ya, jadi Rabbin nas, Malikin nas, ilahi. Kalau pakai ilahin nas, itu pakai kekuatan. Maka saya akan melakukan people power, saya akan menggalang massa, ma'iyah, takjak, demo, sak piturute. Tapi saya tidak memakai ilahin nas dan tidak memakai Malikin nas. Yang saya pakai adalah Rabbin nas. Jadi saya tidak sedang memberontak Indonesia, saya tidak sedang menentang pemerintah, saya tidak sedang mengkritik Polri atau TNI, saya tidak melakukan perlawanan apa-apa. Saya sedang mengajukan kepada Allah, menurut saya yang baik gini Indonesia gitu ya. Maka salah satu rumusannya tadi adalah proklamasi Nusantara. Itu cuma ide, itu cuma proklamasi ke dalam diri saya sendiri sebenarnya gitu ya. Dan itu saya lakukan dengan santun tanpa mengganggu siapa-siapa gitu ya. Bahkan saya tetap menjunjung orang-orang yang sebenarnya saya tidak setuju. Meskipun menjunjungnya secara kemanusiaan, bukan menjunjung tindakannya, bukan menjunjung keputusannya, tapi menjunjung sebagai sesama hamba Allah dan sesama manusia. Ya. Nah, yang saya lakukan adalah seperti tadi itu. Makanya saya menjalankan ma'iyah terus di mana-mana supaya kalau ada perubahan tuh yang berubah itu berasal dari kesadaran rakyat dan hatinya rakyat sendiri. Mudah-mudahan yang di atas juga oleh Allah dikasih hidayah. Tapi aku gak maksa sopo-sopo gitu ya. Nanti saya akan sibuk, Januari Februari saya akan sibuk menerima dialektika dari urusan-urusan pemilu mendatang dan seterusnya akan sibuk ya. Tapi saya tidak akan pernah memakai metode Malikin Nas maupun Ilahin Nas. Yang saya pakai adalah Qul a'udzu birabbin nas. Ini ya. Ngerti maksudnya ya? Begitu juga dalam berkeluarga, dalam berteman, dalam berjualan dan apapun, nomor 1 adalah kebijaksanaan dan pengayoman kepada siapapun yang Anda berurusan.
nek kepeksa lagi nganggo malikin nas, pakai kekuasaan atau kekuatan gitu. Tapi saya tidak pernah, seumur hidup saya tidak pernah saya memakai kekuatan dan kekuasaan. Saya menurunkan Pak Harto dengan kul a'udzu birabbin nas. Dengan omongan yang baik, tak rayu, tak kandani iki gitu ya. Secara halus dan Rabbin nas, rububiyah. Saya tidak pakai mulkiyah, tidak pakai uluhiyah, yang saya pakai adalah rububiyah. Rububiyah itu pengayoman dan kasih sayang gitu ya. Saya menaikkan Gus Dur, saya merayu P3, saya merayu Golkar untuk milih Gus Dur sehingga PDIP kalah, Mega kalah pada waktu itu juga sama sekali tidak pakai ilahinas maupun saya tidak demo, saya tidak memprovokasi. Meskipun saya ke Hankam, saya ke pasukan-pasukan Islam di Jakarta, saya melakukan banyak hal ke banyak menteri, Menko, ke Pangap, ke Menhankam, semua saya datangi, tapi semuanya dalam metode kul a'udzu birabbin nas. Jadi jangan khawatir, jangan cemaskan saya melakukan apa-apa. Saya hanya melakukan yang sinkron dengan ridho Allah. Karena beliau tadi mengatakan, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Yang aku minta kepadamu ya Allah adalah ridhomu kan begitu. Jadi saya juga tidak akan ngawur. Jadi jangan khawatir arek maknya gak kira urusan ya apa karena masalah gitu ya. Tetapi saya bisa keras kalau tingkat kejahatan atau kezalimannya memaksa saya untuk melakukan sesuatu. Tapi sampai hari ini saya tidak berpikir untuk melakukan apa-apa di Indonesia kecuali kul a'udzu birabbin nas. Coba Jid, Mas Islami tolong dibagi 3 coba, supaya mereka paham ya. Setelah itu karena kita sudah program, la robba illallah la malika illallah. Jadi ngerti ya Rek ya, kamu berumah tangga ya gitu, jangan menomorsatukan kekuatan. Untuk KDRT ya Pakmu ya. Sayangilah istrimu, sayangilah suamimu, sayangilah anakmu, bijaksanalah. Jadi nomor 1 duduk bener, nomor 1 bener kudu apik. Api ya gak cukup, api kudu bijaksana, cek mulya awakmu, ngono ya. Teorinya gitu. Kebenaran jangan diandalkan, karena kebenaran itu belum gurung tutup. Kebenaran harus membuktikan bahwa dia baik. Ya, dengan Cina bagaimana, sekarang Cina mau bagaimana, Amerika mau bagaimana, itu sudah jelas sebenarnya ya. Nah tinggal sing di Indonesia dhewe sing umek gak karu-karuan, royokan gak karu-karuan. Dan saya tidak ikut-ikut itu semua. Tapi kalau suatu hari terpaksa, kalau Allah memerintahkan, Allah mengatakan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Kalau Allah mengatakan itu kepada saya, memfirmankan itu kepada saya akan datangi. Wahai Musa, datangilah Fir'aun. Karena dia tagha, dia sombong, dia angkuh, dia adigang adiguno. Tapi saya kan tidak mungkin dapat wahyu dari Allah, itu paling tafsir saya. Jadi saya mungkin tidak akan pernah melakukan itu, tapi saya akan menolong Indonesia saiso-isoku sebagaimana tahun 98 dan zaman Gus Dur awal dulu gitu ya. Jadi aku ojo kuatir aku kepingin apa-apa. Aku gak kepingin apa-apa dul blas. Gak kepingin dadi apa-apa blas. Aku dadi aku tok wis cukup pisan. Wis gak dadi apa-apa liyane gak masalah. Aku akoni gak masalah, sing penting muga-muga Gusti Allah ngakoni aku. Sebab aku ngakoni Gusti Allah pol-polan. Aku bersyahadat kepada Allah, maka kalian semua bersyahadatlah kepada Allah, kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah mensyahadatimu juga, Rasulullah mensyahadatimu juga. Apa gunanya nek kon syahadat nang Allah, Allah gak syahadat nang awakmu. Awakmu kudu diakoni Gusti Allah. Nek kon diakoni berarti kok kon dikai pangan, dikai rezeki, dikai hidayah dan seterusnya ngono rek ya. Oke, sekarang Mas Islami, Mas Doni dirasakno sik ya, itu manajemen ajaran Quran yang tidak pernah ada dalam kitab tafsir apapun. Jadi nomor 1 itu jangan kekuatan, jangan kekuasaan. Nomor 1 itu pengayoman. Makanya PDIP waktu saya acara saya usulkan menjadi PDI pengayoman. Gitu. Mas yo gak digawe, gak masalah, aku gak masalah, belas gak masalah aku. Kon meratekno aku yo alhamdulillah, gak meratekno aku yo alhamdulillah. Aku gak urip mergo awakmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gak rene rek, aku den aku ngene iki ya. Wis mangap ngene iki. Alhamdulillah gak ya. Mas ya wis gak koyo biyen itu ya. Tapi nek gelut cek wani karo. Angger sing gelut mek karo Zaki cek wani aku ngarep ngiyayat kaya ngono ya wani aku. Artine ya ojo dumeh karo sapa-sapa rek.
Aku ngene iki ya mergo Gusti Allah nyayang aku. Dadi aku gak ngersula karo Gusti Allah. Aku dikai stroke ping 4 aku terima. Karena stroke itu kan bukan final. Stroke itu mungkin alat Allah untuk menganugerahkan sesuatu yang berikutnya, saya tidak tahu. Dan saya dikasih ilmu luar biasa, didudui barang-barang yang luar biasa, sampai malam ini kita bagai sangkelat itu kan, itu semua karena Allah itu nek ngekei apa-apa nang awakmu, ojo dipungkasi sik, ojo ngarani sik, iku jek ono teruse. Kayak bal-balan iku jek menit ke 35, jek gurung menit ke 90. Nek wis menit 90 prit iku lah kayak jelas iku skore piro. Tapi nek kon dikai Gusti Allah apa-apa dagangan gak payu ta ya apa ya usaha gak berhasil, jangan ngersulun sesuatu secara tergesa-gesa. Husnudzonlah kepada Allah bahwa semua yang dikasihkan kepadamu itu sebenarnya merupakan bagian dari yang akan dianugerahkan Allah kepadamu. Allah sudah menyediakan kemudahan ya. Bukan sesudah loh ya. Bersama dengan itu. Jadi Gusti Allah kaya awakmu angel iku wis ana gampange, cuman awakmu kudu goleki. Iya. Ojo konsumtif tok, ngenteni tok. Awakmu kudu ikhtiar, kudu goleki. Dikai angel mesti wis ana gampange karena inna ma'al, bukan inna ba'da. Bukan inna ba'dal usri yusra, tapi inna ma'al usri yusra. Jadi jangan khawatir. Anda tetap husnudzon kepada Allah gitu ya. Husnudzon. Bersangka baik terus kepada Allah. Nek kon suudzon kepada Allah kok dikai teman kan kok malah dipelekodo teman kan kok ya. Jadi pokoknya ngono ya Rek ya. Jadi saiki coba diapalno ceke rasamu iku melbu ya. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Aku njaluk. John, ayo. Nggih, Pak. Nggih. Dibagi sik. Nggih, Mas Imam. Nggih.